Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Tritium, kalian pasti tak asing dengan isotop hidrogen 1 ini. Sebelumnya, Profesor Kardus sering membahas unsur hidrogen 3 ini. Bersama saudaranya, tritium umumnya digunakan sebagai bahan pembentukan plasma matahari buatan. Bersama deuterium, tritium dapat menghasilkan reaksi fusi yang membentuk plasma helium, seperti pada proses fusi di matahari. Seperti deuterium, tritium juga merupakan isotop atau turunan dari unsur hidrogen. Tritium merupakan hidrogen. Jika hidrogen biasa hanya terdiri dari 1 proton tanpa neutron, tritium memiliki 2 neutron dan kakaknya deuterium memiliki 1 neutron. Hal itulah yang membuat tritium tidak stabil atau bersifat radioaktif. Tritium dan deuterium banyak terkandung di lautan, tapi tritium yang terbentuk secara alami sangatlah langka. Tritium alami umumnya terbentuk di atmosfer ketika sinar kosmik berinteraksi dengan gas-gas hidrogen di atmosfer yang selanjutnya akan jatuh menghujami permukaan bumi. Tapi diketahui sebagian besar tritium diproduksi dalam bentuk produk sampingan dalam reaktor nuklir atau dengan melakukan penyinaran litium 6. Tritium merupakan produk radioaktif yang memiliki waktu paruh peluruhan 12 tahun. Kontaminasi tritium berlebih dalam lingkungan sangat berbahaya, seperti kecelakaan reaktor nuklir di Chernobyl dan di Fukushima Daiichi yang melepaskan banyak tritium ke tanah dan lingkungan. Dalam dosis tinggi, hal tersebut akan bersifat sangat merusak. Lantas, apa ya yang akan terjadi seandainya kalian atau makhluk hidup lainnya tiba-tiba tercebur ke dalam kolam yang penuh dengan tritium atau meminum cairan tritium? Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulasnya. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Iya, sebenarnya tritium sama dengan unsur hidrogen atau unsur pembentuk molekul air. Yang membuat tritium berbeda dengan protium atau hidrogen biasa adalah sifatnya. Karena tritium memiliki 2 neutron yang membuat tritium radioaktif dan dapat melepaskan elektron berenergi rendah yang terionisasi saat meluruh. Dan tritium juga memancar radiasi beta. Lantas apa ya yang akan terjadi seandainya Anda tiba-tiba tercebur ke dalam kolam yang penuh dengan tritium? Apakah Anda tiba-tiba akan berubah menjadi mutan, manusia super, atau tiba-tiba sakti mandraguna? Jika Anda berharap seperti itu, sepertinya Anda kebanyakan nonton film-film Hollywood, karena hal-hal tersebut tak akan pernah terjadi. Seandainya Anda jatuh pada kolam tritium, tenang saja, Anda tak akan mendapatkan masalah yang serius, asal Anda melindungi atau menutup mulut, hidung, telinga, dan mata Anda agar cairan tritium tidak masuk ke dalam tubuh Anda. Dan Anda harus segera keluar dan langsung mencuci tubuh Anda. Karena diketahui sebenarnya tritium tidak terlalu berbahaya, karena tritium memancarkan radiasi beta yang notabene radiasi ini tidak bisa menembus sehelai kertas, apalagi kulit manusia. Jadi selama Anda memproteksi diri, maka Anda akan baik-baik saja. Tapi hal yang berbeda jika Anda meminum tritium yang membuat unsur tritium masuk ke organ dalam tubuh Anda. Hal itu akan berdampak jauh lebih buruk dan serius. Seperti yang Profesor Kardus jelaskan, tritium memancarkan radiasi beta yang diketahui tak akan bisa menembus kulit. Tapi hal serupa tak akan berlaku jika paparan radiasi beta tritium sudah masuk ke jaringan dalam tubuh Anda. Diketahui saat Anda meminum tritium, tritium akan bereaksi sangat super cepat, lebih cepat daripada ketika Anda memakan uranium. Karena tritium adalah hidrogen atau terdiri dari molekul air, sedangkan sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Seluruh bagian tubuh, organ dari bawah hingga ke otak mengandung cairan atau air. Tritium akan langsung berakumulasi dan menyatu dengan cairan tubuh dan akan menyebar ke seluruh bagian tubuh melalui aliran darah dengan sangat cepat. Di fase ini, kalian akan kejang-kejang ketika tritium telah meluruh dan melepaskan elektron berenergi rendah atau radiasi beta. Elektron yang terionisasi tersebut akan sangat mematikan. Elektron-elektron tersebut akan langsung menabrak sel manusia, DNA, ribosom, dan molekul biologis lainnya. Paparan partikel radioaktif akan tersebar ke seluruh bagian tubuh, menyebabkan kerusakan
bahkan kematian dengan sangat instan jika kalian meminum tritium dengan dosis cukup tinggi. Tapi dosis yang sedikit lebih rendah akan dapat menyebabkan kanker, tumor, atau kerusakan sel akut lainnya. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan agar Anda terus meminum air putih dan minum kopi daripada Anda meminum tritium dalam dosis tinggi. Profesor Kardus dari tangki penyimpanan air tritium di PLTN Fukushima Daiichi mengabarkan.